Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Maulida. Saya mahasiswa S1 Keperawatan kelas 3A Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Saya Gilvira Dewi Regina, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, program studi sarjana keperawatan TU. Perkenalkan, nama saya Indriani Nur Adija. Saya dari S1 Keperawatan kelas 3A Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nama saya Arnis Riwahyudi dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Perkenalkan, nama saya Nindita Nur Fajriyah dari kelas 3A S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Perkenalkan, nama saya Nadia Jahara, kelas 3A S1 Keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Perkenalkan, nama saya Nisa Rafikawati dari kelas 3A S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Dan ini saya yaitu J18 kelas 2010 Keperawatan. Saya di sini akan menjelaskan tentang gizi pada bayi dan balita. Gizi adalah makanan dan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh yang berhubungan dengan kesehatan. Lalu, makanan bayi usia 0-6 bulan yaitu pertumbuhan dan perkembangan bayi masih berlangsung sampai dewasa. Makanan yang paling sesuai untuk bayi adalah air susu ibu, karena ASI memang diperuntukkan bayi-bayi yang khasiatnya sebagai makanan pokok untuk bayi. Keunggulan ASI dibanding susu sapi yaitu ASI mengandung hampir semua zat gizi yang diperlukan oleh bayi dengan konsentrasi yang sesuai dengan kebutuhan bayi. Lalu, ASI juga mengandung kadar laktosa yang lebih tinggi, di mana laktosa ini dalam usus akan mengalami peragian hingga membentuk asam laktat yang bermanfaat dalam usus bayi, yaitu yang pertama, menghambat pertumbuhan bakteri yang patologis, yang kedua, merangsang pertumbuhan mikroorganik yang dapat menghasilkan berbagai asam organik dan mensintesa beberapa jenis vitamin dalam usus. Yang ketiga, memudahkan penyerapan protein susu. Yang keempat, memudahkan penyerapan berbagai jenis mineral. Lalu, ASI mengandung berbagai zat penolak yang dapat melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi. ASI lebih aman dari kontaminasi karena diberikan langsung. Resiko alergi pada bayi kecil sekali. ASI dapat sebagai perantara untuk menjalin kasih sayang antara ibu dan bayi. Suhu ASI sesuai dengan suhu Nah, air susu ibu atau ASI adalah makanan utama untuk memenuhi nutrisi
Pola pemberian makanan atau nutrisi pada bayi 0 sampai 10 bulan itu dibagi menjadi 3 bagian sesuai dengan usianya. Yang pertama adalah usia 0 sampai 6 bulan, itu hanya diberikan ASI saja atau air susu ibu saja. Ini diberikan sesuai kehendak ibu, tapi disarankan diberikan setiap 2 jam sekali. Yang kedua, umur 6 sampai 8 bulan, makanan yang diberikan, ASI tetap harus diberikan dan diberikan sesuai kehendak ibu, tetapi ada makanan pendamping seperti buah dan juga bubur susu. Buah bisa diberikan 1 kali sehari dan bubur susu bisa diberikan 2 kali sehari. Untuk usia yang ketiga adalah usia 8 sampai 10 bulan. Ini bisa diberikan makanan pendamping ASI lainnya, tetapi ASI harus tetap diberikan sesuai kehendak ibu. Nah, alasan air susu ibu atau ASI harus diberikan meskipun anak mau berusia 2 tahun, itu dikarenakan yang pertama, ASI adalah sebagai sumber energi juga. Yang kedua, sebagai aksi cadangan protein, jika terdapat defisiensi kalor dalam diet, maka akan digunakan dengan jaringan adipose dalam protein. Yang ketiga itu sebagai pengatur metabolisme lemak. Yang keempat, berperan dalam fungsi gastrointestinal, diduga laktosa mempercepat pertumbuhan bakteri baik di dalam usus kecil yang berfungsi untuk mensintesis vitamin B kompleks dan vitamin K. Cara memasak yang tepat harus diperhatikan oleh ibu dalam mengolah makanan yang akan disajikan kepada keluarga. Nah, adapun cara yang dianjurkan adalah merebus, mengkukus, menumis, memanggang, membakar, dan juga menggoreng sampai matang. Nah, dalam mengolah makanan harus diperhatikan jenis bahan makanan yang akan digunakan. Misalnya, sebelum kita memotong sayuran, pastikan kita yang memotong dan juga sayuran yang akan dipotong itu dicuci terlebih dahulu. Maksudnya, kita harus mencuci tangan dan juga sayuran harus dicuci. Yang kedua, jika kita mengukus atau menggoreng, tidak boleh lebih dari 20 menit karena tekstur akan berubah dan juga nutrisi atau kandungan yang terdapat pada bahan makanan tersebut akan hilang jika merebus terlalu lama ataupun menggoreng terlalu kering. Hal ini diharapkan agar kandungan yang bermanfaat bagi tubuh dalam makanan tidak hilang sehingga kandungan makanan dapat berguna bagi tubuh.